Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin rahimakumullah dan para pendengar di mana saja berada. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 75 dan 76. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Dari antara mereka ada yang berjanji kepada Allah, sungguh apabila dia Allah memberikan kepada kami akan anugerahnya, niscaya kami akan mendermakannya dan kami akan termasuk orang-orang yang soleh. Tatkala mereka telah beri anugerahnya, mereka berlaku kikir terhadap pemberian itu dan mereka berpaling dan mereka sama menentang. Diriwayatkan bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Siti Aisyah, "Hai Aisyah, jangan engkau tidur sehingga lebih dahulu mengerjakan 4 perkara, yaitu yang pertama mengkhatamkan Al-Quran, yang kedua menjadikan para nabi sebagai penolongmu di hari kiamat, yang ketiga engkau jadikan para umat Islam rela kepadamu, dan yang keempat mengerjakan ibadah haji dan umroh." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dan aku, yakni Aisyah, tetap di tempat tidur sehingga beliau selesai mengerjakan salat. Dan Aisyah berkata, "Aduhai ya Rasulullah, engkau telah perintah aku untuk mengerjakan 4 perkara yang aku tidak mampu mengerjakannya sekarang ini." Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Apabila engkau membaca Qul huwallahu ahad 3 kali, seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Quran. Apabila engkau membaca sholawat untukku dan untuk para nabi sebelumku, sungguh kami telah menjadi penolongmu di hari kiamat. Apabila engkau mohon ampun untuk semua orang yang beriman, maka semua telah rela kepadamu. Dan apabila engkau membaca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar, maka sungguh engkau telah menunaikan ibadah haji dan umroh." Diriwayatkan dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an bahwa sebab turunnya ayat tersebut ialah Sa'labah bin Hatib Al-Ansari selalu tinggal di masjid Rasulullah baik malam maupun siang, dan sampai dahinya menebal seperti lutut onta karena terlalu banyak sujud. Pada suatu hari dia keluar dari masjid tanpa tetap sibuk dengan doa dan sholat seperti biasanya. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Mengapa engkau berbuat seperti perbuatan orang-orang munafik?" Tergesa-gesa keluar. Kata Sa'labah, "Wahai Rasulullah,
aku tergesa-gesa keluar karena aku hanya punya satu kain ini untukku dan untuk istriku, dan kain ini aku pakai untuk sholat sedang dia telanjang di rumah. Kemudian aku kembali kepadanya dan aku melepas kain ini dan dia memakainya dan dia sholat. Oleh karena itu berdoalah agar Allah memberi rezeki harta kepadaku. Sabda baginda Nabi SAW, hai Sa'labah, sedikit yang engkau mau mensyukuri itu lebih baik daripada banyak yang engkau tidak kuat menerimanya. Kemudian Sa'labah datang kedua kalinya dan berkata, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar supaya dia Allah memberi rezeki harta kepadaku. Kata Nabi SAW, tidakkah ada padamu teladan yang bagus pada pribadi Rasulullah? Demi Allah yang jiwaku di tangannya, kalau sekiranya aku mengendaki gunung-gunung menjadi emas dan perak berjalan bersamaku menjadi milikku, niscaya mereka menjadi emas dan perak berjalan-jalan bersamaku untuk menjadi milikku. Sa'labah pun datang kepada Nabi lagi serta berkata, wahai Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah agar supaya dia memberi rezeki harta kepadaku, dan demi Allah yang telah mengutus engkau menjadi Nabi, kalau aku diberi rezeki oleh Allah Ta'ala berupa harta, pasti aku berikan pada siapa yang mempunyai hak zakatnya. Maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, berikanlah kepada Sa'labah akan rezeki harta. Maka Sa'labah mengambil atau melihara seekor kambing, dan kambing itu berkembang biak laksana berkembang biaknya ulat hingga memenuhi kota Madinah. Dan Sa'labah minggir dari kota Madinah dan turun pergi ke jurang, dan kambing pun terus berkembang biak laksana ulat. Semula dia selalu sholat bersama Nabi SAW, baik sholat zuhur maupun asar, dan kemudian dia sholat dalam semua waktu di lingkungan kambing-kambingnya. Kambing pun terus menjadi banyak dan berkembang biak sehingga dia terpaksa lebih jauh dari kota Madinah bersama-sama kambing-kambingnya. Dan dia hanya sempat menyaksikan atau menjunjung sholat Jumat. Dan kambing pun terus bertambah menjadi banyak dan berkembang biak sehingga dia menjadi lebih jauh lagi dan tidak sempat lagi menyaksikan Jumat maupun jamaah. Apabila hari Jumat dia keluar dan berjumpa dengan orang-orang, dia hanya bertanya-tanya tentang berita saja. Pada suatu hari Rasulullah SAW teringat kepadanya, kemudian bertanya kepada para sahabat, apakah yang diperlakukan oleh Sa'labah? Mereka menjawab, Rasulullah, dia telah beternak kambing sehingga jurang pun tidak memadainya. Maka turun ayat, maka sabda Rasulullah, celaka Sa'labah. Maka turun ayat sodako atau zakat. Rasulullah mengutus dua orang laki-laki untuk mengambil sodako, dan dijumpai oleh orang-orang dengan sodako mereka, sehingga sampailah keduanya kepada Sa'labah. Maka keduanya minta kepadanya dan membacakan surat Rasulullah di dalamnya, yang di dalamnya menerangkan hal-hal yang fardu. Dia tidak memberi, bahkan berkata ini adalah hanya pajak atau yang semisalnya. Katanya pula, pulanglah kalian dan aku akan angan-angan dan berpikir dulu. Pulanglah kalian dan aku akan angan-angan dan berpikir dahulu. Ketika keduanya kembali dan menghadap baginda Nabi SAW, baginda Nabi SAW bersabda, sebelum mereka berkata apa-apa, celakalah Sa'labah kedua kalinya. Kemudian Allah menurunkan ayat taubat tersebut. Sedang di sisi Nabi SAW ada seorang laki-laki dari
sanak kerabat Sa'labah dan mendengarkan kata-kata Rasulullah itu, maka dia keluar dan datang kepada Sa'labah serta berkata, celaka engkau hai Sa'labah, sungguh Allah telah menurunkan ayat sehubungan dengan engkau demikian. Maka Sa'labah keluar menghadap Nabi alaihi salatu wassalam dengan membawa sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah melarang aku menerima sedekah dari kamu. Maka dia menaburkan pasir di kepalanya dan Rasulullah bersabda, ini adalah perbuatanmu sendiri yang sungguh engkau telah aku perintah, tapi engkau tidak melaksanakan. Dan Rasulullah tetap enggan tidak menerimanya. Sa'labah terus pergi ke Abu Bakar radhiyallahu an dengan membawa sedekah dan berkata, terimalah sedekahku ini. Abu Bakar radhiyallahu an enggan menerima dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak mau menerima, apakah aku akan menerimanya? Ya, Abu Bakar tidak mau menerimanya. Kemudian Sa'labah datang kepada Umar radhiyallahu an, diperintahkannya di pemerintahannya dan berkata, terimalah sedekahku ini. Kata Umar, keduanya yakni Rasulullah dan Abu Bakar tidak mau menerimanya, apakah aku akan menerimanya? Dia Umar tidak mau menerimanya. Sa'labah terus mendatangi Utsman radhiyallahu an dengan membawa sedekahnya dan berkata, terimalah sedekahku ini. Kata Utsman, mereka Rasulullah, Abu Bakar, Umar tidak mau menerimanya, apakah aku akan menerimanya? Lalu Utsman tetap tidak mau menerimanya. Demikian sehingga Sa'labah meninggal dunia pada masa Khalifah Utsman radhiyallahu an. Semua siksa akibat ini adalah dari sebab sifat gigirnya dan cintanya kepada harta kekayaan serta tidak mau memberikan zakat. Dan karena sesungguhnya menyalahi janji itu bisa menyebabkan seorang menjadi munafik. Bahkan menyalahi janji pun sudah merupakan sepertiga daripada perbuatan munafik. Ini sebagai isyarat bahwa sesungguhnya tanda orang-orang munafik itu ada tiga. Yang pertama, apabila dia berbicara berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji menyalahi. Dan yang ketiga, apabila dia dipercaya berkhianat. Telah diriwayatkan bahwa para sahabat sama bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idza kharajta minad dunya fatahul ardi khairul lana am batnul ard?" Qala alaihi salatu wassalam, "Idza kana umara'ukum khiyarakum wa aghniya'ukum ashya'akum wa amrukum syura bainakum fatahul ardi khairul lakum min batniha wa idza kana umara'ukum sirarakum aghniya'ukum fa khala'akum wa amrukum ila nisaikum wa batnuha khairul lakum min dhahrika." Wahai Rasulullah, apabila engkau sudah berpulang ke rahmatullah atau wafat, maka permukaan bumi hidup ini lebih baik bagi kami atau dalam bumi. Wahai Rasulullah, apakah apabila engkau sudah berpulang ke rahmatullah atau wafat, maka permukaan bumi ini lebih baik bagi kami ataukah bumi? Rasulullah SAW bersabda, apabila orang-orang yang memerintah kamu itu lebih baik, apabila orang-orang yang memerintah kamu itu baik-baik, orang-orang kaya dari kalangan kamu itu sama dermawan, dan urusan kamu itu dimusyawarahkan di antara kamu, maka permukaan bumi ini lebih baik bagi kamu daripada dalam bumi, yakni lebih baik hidup daripada mati. Apabila yang memerintah kamu itu orang-orang jahat, orang-orang kaya di kalangan kamu sama kikir, dan urusan kamu itu diserahkan kepada orang-orang perempuan, maka dalam bumi lebih baik bagi kamu daripada permukaan bumi, yakni lebih baik mati daripada hidup. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha
dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-saqa'u syajaratan asluha fil jannati wa aqsanuha mutadalliyatun fid dunya wa man ta'allaqa bi husni minha addathu ila al-jannati wal bukhlu syajaratun asluha fin nari wa aqsanuha mutadalliyatun fid dunya wa man ta'allaqa bi husnin minha addathu ila an-nar. Sifat dermawan itu bagaikan sebatang pohon yang pokok batangnya di dalam surga dan dahannya menjolor memanjang di dunia. Maka barang siapa bergantung pada sebatang pohon dahannya, maka pohon itu menyebabkan dia sampai ke surga. Dan sifat kikir itu bagaikan sebatang pohon yang pokok batangnya di neraka dan dahan-dahannya menjolor memanjang di dunia. Barang siapa bergantung pada sebatang dahannya, maka pohon itu menyebabkan dia masuk ke neraka. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, tasaddaqu an anfusikum wa ammautakum wala bisyurbati ma fa illam taqdiru ala dhalika fa bi ayatin min kitabillah wa illam ta'malu syai'an min kitabillahi fad'u bil maghfirati war rahmati faqad wa'adakum bil ijab. Berdermalah kamu sekalian untuk diri kamu sendiri dan untuk orang yang telah mati dari antara kamu, meskipun dengan seteguk air. Apabila kamu sekalian tidak mampu memberikan derma, maka dengan sebuah ayat dari kitab Allah, yakni Al-Quran. Kalau kamu masih juga tidak bisa berbuat membaca sedikit pun dari Al-Quran, maka berdoalah memohonkan ampun dan rahmat-rahmat untuk mereka. Maka sungguh Allah telah menjanjikan kamu sekalian untuk dikabulkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyib, fa inna Allaha yaqbaluha bi yaminihi, thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum ilwahu hatta takunu mislal jabal." Barang siapa bersedekah sebanding dengan sebutir kurma dari usaha yang baik, yang halal, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik dan yang halal, maka sesungguhnya Allah akan menerima sedekah itu dengan tangan kanannya, yakni dari sisinya, dan kemudian dia akan menumbuhkannya bagi yang bersedekah sebagaimana seseorang dari antara kamu menumbuhkan anak kudanya agar supaya menjadi seperti gunung. Maksudnya Allah membesarkan wujudnya kurma dan memberikan berkah serta menambahnya dengan fardonya sehingga menjadi berat timbangannya. Kebenaran hadis ini sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Baqarah, yamhaqullahu riba, Allah menghapuskan riba, artinya Allah menghilangkan berkahnya dan membinasakan harta yang di dalamnya ada unsur riba, dan dia Allah tidak menerima perbuatan baik daripadanya. Ayurbi shadaqat, dan dia Allah menumbuhkan harta yang disedekahkan, artinya Allah menambah harta itu, memberi berkahnya di dunia ini serta melipat gandakan pahalanya di akhirat nanti. Pertanyaan, mengapa Allah menentukan pahala sedekah lebih utama daripada semua hal amal perbuatan? Jawabnya, karena memberikan atau mengeluarkan harta itu lebih berat bagi seseorang daripada amal perbuatan, dan tiap-tiap amal yang lebih disukai maka pahalanya akan lebih banyak. Sebagaimana diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali akhmazuha, amal yang paling utama ialah yang paling kuat. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Imran, lan tanalul birra
tidak akan kamu sekalian beroleh kebaikan, yang artinya kamu sekalian tidak akan sampai pada kebaikan yang hakiki, yakni hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kamu sekalian membelanjakan, mendermakan dari sesuatu yang kamu senangi. Artinya sehingga kamu sekalian memberikan sedekah dari hartamu yang kamu senangi. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi 'alim. Apa-apa yang kamu sekalian dermakan dari harta, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Artinya Allah Ta'ala Maha mengetahui dan akan membalasnya. Dikeluarkan oleh dari Jabir radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah demikian, ya ayyuhan nas tubu ila Allah Ta'ala qabla an tamutu wa badiru bil a'mali sholihati qabla an tuswalu wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum lau ta'ala wa aksirus sadaqati bisirri wal alaniyati turjaku wa tunsuru wa tujizbaru. Hai manusia, obatlah kamu sekalian pada Allah Ta'ala sebelum kamu mati, dan cepat-cepatlah kamu sekalian berbuat yang soleh sebelum kamu sibuk, serta hubungkanlah sesuatu yang ada di antara kamu dan Tuhanmu dengan kamu berbanyak zikir kepada Allah Ta'ala, dan berbanyaklah memberi sedekah, baik dengan rahasia ataupun dengan terang-terangan. Niscaya engkau akan diberi rezeki, akan ditolong dan akan dicukupi. Dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu'. Sedekah itu menutup 70 pintu kejahatan. Sedekah itu ada 4 macam pembalasannya. Yang satu, sedekah dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, sedekah dibalas dengan 70 kali lipat. Yang ketiga, sedekah dibalas dengan 700 kali lipat. Dan yang keempat, satu sedekah dibalas dengan 1000 kali lipat. Yang pertama, adapun sedekah yang dibalas dengan 10 kali lipat ialah sedekah yang diberikan kepada fakir miskin. Yang kedua, sedekah yang dibalas dengan 70 kali lipat ialah sedekah yang diberikan kepada sanak famili. Yang ketiga, sedekah yang dibalas dengan 700 kali lipat ialah sedekah yang diberikan kepada teman-teman. Yang keempat, adapun sedekah yang dibalas dengan 1000 kali lipat ialah sedekah yang diberikan pada para penuntut ilmu. Yang menguatkan hadis ini ialah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang mendermakan harta bendanya di jalan Allah seperti orang-orang menanam sebutir biji, menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji, dan Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang dikehendaki, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Anas radhiyallahu an berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Barang siapa mempunyai harta, supaya bersedekah dengan hartanya. Barang siapa mempunyai ilmu, supaya bersedekah dengan ilmunya. Dan barang siapa mempunyai kekuatan, supaya bersedekah dengan kekuatannya. Dari Anas radhiyallahu anhu juga berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lama khalaqallahu ta'ala al-ardh takarrakat wa manatat faqalaqal jibala fawada'aha 'alayha fastaqarrat wa ta'ajjabatil malaikatu min siddatil jibal
فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديد فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الحديد قال نعم النار فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الماء قال نعم الريح فقالوا يا ربي هل من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم يتصدق صدقة بيمينه يخفيها عن شماله وهو أشد منه. Tatkala Allah Ta'ala telah menciptakan bumi, maka bumi bergerak-gerak, kemudian Allah menciptakan gunung-gunung dan diletakkannya di atas bumi, sehingga bumi menjadi tetap diam. Para malaikat sama kagum terhadap kekuatan gunung-gunung itu. Para malaikat bertanya, ya Tuhanku, apakah dari makhluk Engkau ada yang lebih dahsyat daripada gunung-gunung? Tuhan menjawab, ya ada, yaitu besi. Mereka bertanya, ya Tuhan, apakah dari makhluk Engkau ada yang lebih dahsyat daripada besi? Tuhan menjawab, ya ada, yaitu api. Mereka bertanya, ya Tuhan kami, apakah dari makhluk Engkau ada yang lebih dahsyat daripada api? Tuhan menjawab, ya ada, yaitu air. Mereka bertanya, ya Tuhan, apakah dari makhluk Engkau ada yang lebih dahsyat daripada air? Tuhan menjawab, ya ada, yaitu angin. Mereka bertanya, ya Tuhan, apakah dari makhluk Engkau ada yang lebih dahsyat daripada angin? Tuhan menjawab, ya ada, yaitu anak turun Adam, yakni manusia yang memberikan suatu sedekah dengan tangan kanannya, sedang ia menyembunyikannya, merahasiakan dari tangan kirinya, maka ia lebih dahsyat daripada angin. Dan adalah sedekah yang seperti diterangkan tersebut itu lebih dahsyat daripada angin yang dahsyat daripada suatu sebelumnya. Karena sedekah syirik atau dengan rahasia itu bisa memadamkan api murka Tuhan yang tidak ada sesuatu pun bisa menghadapinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa in tuquha wa tu'tuhal fuqara'a wa huwa khairul lakum. Dan apabila kamu sekalian merahasiakannya dan kamu berikan kepada fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dengan sebab inilah orang-orang salaf, orang-orang dahulu sangat merahasiakan sedekahnya dari khalayak ramai. Sehingga sementara mereka ada mencari si fakir yang buta, agar supaya tidak seorang pun yang tahu siapa yang berinya sedekah. Ada juga dari di antara mereka yang menalikan sedekahnya pada si fakir yang sedang tidur, dan ada pula sementara orang yang meletakkan sedekahnya di jalan yang dilewati oleh si fakir agar supaya dia mengambilnya. Diceritakan bahwa suatu masa paceklik, yakni masa kesulitan hidup, telah menimpa Bani Israel. Maka ada seorang fakir masuki pintu rumah seorang kaya sambil mengucapkan, bersedekahlah kamu sekalian dengan sepotong roti dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Pada waktu itu anak perempuan si kaya yang mengeluarkan roti yang masih panas, yang masih hangat diberikan kepada si fakir itu. Tiba-tiba datanglah si kaya, ayahnya yang tercela itu, kemudian memotong tangan anak perempuannya. Maka Allah Ta'ala merubah keadaan hidupnya dan menghilangkan semua hartanya, sehingga si kaya itu menjadi fakir, bahkan meninggal dunia dalam keadaan hina. Sedang anak perempuannya yang cantik itu meminta-minta berkeliling ke rumah-rumah. Pada suatu hari anak perempuan itu sampai di rumah seorang kaya.
Dan ibu si kaya itulah yang keluar. Si ibu itu melihat serta memperhatikan kecantikannya, kemudian memasukkannya ke dalam rumah dan bermaksud akan menjodohkannya dengan anaknya. Setelah dikawini oleh si kaya itu, si ibu memberikan perhiasannya dan pakaiannya serta menghiasinya, kemudian menghidangkan makan malam. Pada waktu makan, anak perempuan itu mengeluarkan tangan kirinya. Kata si suami, sungguh aku telah mendengar bahwa orang fakir itu kurang tahu cara atau kurang sopan santun. Maka keluarkanlah tanganmu yang kanan. Anak perempuan itu mengeluarkan tangannya yang kiri lagi. Si suami mengulang-ulangi suruhannya kepadanya. Tiba-tiba ada suara dari sudut rumah, keluarkanlah tanganmu yang kanan. Hai hamba perempuanku, sungguh engkau telah memberikan roti karena aku, maka tidak ada halangan aku memberikan tangan padamu. Anak perempuan itu mengeluarkan tangannya yang sudah menjadi baik dengan kuasaan Allah Ta'ala dan makan bersama suaminya. Dan diceritakan juga bahwa Bani Israel telah ditimpa oleh paceklik yang dahsyat beberapa tahun dan berturut-turut. Ada seorang perempuan menyepotong roti dan sudah dimasukkan di dalam mulutnya, tinggal makan. Tiba-tiba ada seorang peminta-minta yang mengundang-undang di pintunya dengan mengatakan, hanya bagi Allah sepotong roti itu. Maka orang perempuan itu segera mengeluarkan roti yang sudah di dalam mulut dan memberikannya kepada si peminta-minta itu. Kemudian perempuan itu keluar ke padang luas untuk mencari kayu dan bersamanya anaknya yang masih kecil. Maka datanglah seekor anjing hutan dan menyambar anak itu terus pergi. Terjadilah teriakan dan si perempuan itu pergi mencari, mengikuti jejak anjing. Maka Allah Ta'ala mengutus malaikat Jibril dan mengeluarkan si anak kecil itu dari mulut anjing dan menyerahkannya kepada ibunya seraya berkata kepadanya, wahai hamba Allah, relakah engkau sepotong dengan sepotong? Kaum muslimin yang dirahmati Allah dan para pendengar di mana saja berada, demikian sekilas cerita yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabil ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.